Setelah adegan menegangkan karena di sini perebutan antara Almira yang mencoba menyelamatkan ataupun melindungi Raisa dari si penculiknya yaitu Tarjo. Dan Rapa pun yang akhirnya mendapatkan kembali uangnya yang berhasil Rapa rebut dari si penculik tersebut. Setelah itu di sini Sila pun yang keras kepala meminta dengan kasar ataupun memaksa untuk Almira memberikan Raisa kepada Sila. Namun saat Sila akan mengambil ataupun mencoba menggendong Raisa dari pangkuan Almira, Sila maupun Rapa dibuat kaget karena Almira telah menggendong Kalani. Dan yang selanjutnya terlihat si Tarjo pun lari terbirit-birit. Dirinya pun yang kalah dari pertarungan bersama Rapa memperebutkan uang 500 juta sebagai tebusan untuk Raisa yang pada akhirnya rencana yang telah disusun Tarjo pun gagal total. Dan di sini Tarjo pun sangat kesal serta mengamuk-ngamuk ke benda-benda yang berada di sekitarnya. Namun di dalam gudang Sila pun yang tidak percaya dan masih saja bertanya kepada Almira, mengapa penculiknya bisa menculik Kalani? Dan di sini Almira pun bersikeras jika yang digendongnya tersebut adalah Raisa bukannya Kalani. Namun Rapa pun mencoba membenarkan apa yang Sila katakan jika bayi yang digendong oleh Almira adalah Kalani, anak pungut Rapa dan Sila dari panti asuhan. Namun Kinan pun dengan tegas membela Almira dengan mengatakan jika Sila maupun Rapa tidak bisa mengatakan hal itu karena Almira adalah ibu kandung dari Raisa, jadi Sila maupun Rapa tidak bisa mengakui Raisa begitu saja. Dan Almira pun tetap kekeh dan yakin ataupun mencoba meyakinkan kepada Sila jika bayi yang digendongnya adalah Raisa. Lalu di sini Almira pun memberikan bukti yaitu berupa bukti foto tanda lahir yang dimiliki Raisa. Dan di sini Kinan pun membuktikan waktu itu jika bayi yang digendong Almira itu benar Kalani atau bukan. Almira pun segera membuka baju Kalani untuk melihat tanda yang dimiliki sama dengan Raisa. Namun Sila maupun Rapa di sini dibuat bingung dan kaget karena kenyataannya tanda yang dimiliki Kalani sama dengan foto Raisa yang memiliki tanda yang sama. Dan Rapa pun menyadari jika ternyata selama ini Kalani adalah Raisa. Jadi selama ini Raisa ternyata hidup bersama Sila maupun Rapa. Namun Sila sepertinya belum percaya dengan apa yang telah dibuktikan oleh Almira. Jika di sini Sila beralasan yang mempunyai surat adopsi resmi dan di sini Sila pun beralasan jika dirinya berhak atas Kalani karena menurutnya Sila adalah ibunya secara resmi. Namun di sini Almira pun mengatakan jika dirinya yang melahirkan Raisa dan Sila pun tidak bisa mengambil Raisa dari Almira. Namun Sila pun malah mengancam Almira dengan mengatakan Sila akan menuntut Almira karena Almira telah merebut anak yang sudah secara resmi Sila adopsi. Namun Kinan yang tidak ingin melihat keributan terus terjadi, di sini Kinan pun menyarankan agar Kalani melakukan tes DNA karena dengan hal itu bisa membuktikan bayi yang digendong Almira tersebut Kalani atau Raisa. Yang pada akhirnya Rapa maupun Sila dan Almira setuju dengan saran Kinan tersebut. Lalu setibanya mereka semua di rumah sakit dan untuk melakukan tes DNA, lalu Almira, Rapa, dan Raisa diminta oleh suster untuk mengikuti arahan dari suster. Namun yang pada akhirnya Rapa, Almira, dan Raisa pun selesai melakukan tes DNA. Sila bertanya kepada suaminya kapankah hasilnya akan keluar. Dan Rapa pun menjawab hasil tes DNA tersebut
akan keluar beberapa hari lagi. Lalu tanpa basa-basi lagi, Sila merebut Raisa yang sedang digendong oleh Almira. Namun di sini Sila pun mengatakan jika dirinya tidak akan memberikan anaknya ke siapapun, dan malah mengatakan jika Almira tidak becus merawat anak. Sila pun bersikeras jika ini adalah Kalani bukan Raisa. Namun Almira juga dengan begitu yakin jika bayi tersebut adalah Raisa. Namun di sini Kinan pun mencoba menenangkan Almira untuk tetap bersabar sambil menunggu tes DNA-nya keluar, baru terbukti itu adalah Kalani atau Raisa. Lalu di sini Sila pun mengajak Rapa segera pulang. Namun Rapa pun sempat terhenti karena tiba-tiba Kinan pun yang mengundang Rapa maupun Sila agar datang ke acara pengajian memperingati 1 tahun almarhum ayahnya. Namun di sini Rapa pun memberikan jawaban yang tidak pantas dengan mengatakan jika dirinya akan mengusahakan datang ke pengajian ayahnya Kinan. Dan di sini terkesan Rapa pun sangat terpaksa jika datang ke pengajian ayahnya Kinan. Lalu Sila pun mengajak Rapa pulang dan akhirnya Rapa dan Sila pun beranjak pergi meninggalkan Almira dan Kinan. Dan yang selanjutnya terlihat si Suci yang tertangkap oleh anak buahnya Pak Harun. Karena di sini terlihat Pak Harun pun sangat marah kepada Suci. Atas perbuatan Suci kini Pak Harun pun harus merasakan kakinya yang patah. Sehingga Pak Harun pun tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Dan pokoknya Pak Harun pun ingin anak buahnya tersebut menyekap dan menangkap Suci untuk membalas perbuatan yang telah Suci lakukan kepada Pak Harun. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.